Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil review saya pada makalah Mbak Messi pada tahun 2014 yang berjudul Pentingnya Tata Ruang Kelas. Yang ingin saya bahas di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, pengertian menurut pakar tentang tata ruang kelas. Yang kedua, pengaturan ruang belajar. Yang ketiga, pengaruh penataan ruang kelas. Yang keempat, model tata tempat duduk. Yang kelima, pentingnya tata ruang kelas. Yang keenam, tujuan tata ruang kelas. Dan langsung saja kita masuk poin yang pertama. Kalian bisa lihat slide yang di belakang saya. Yang pertama, menurut Daliang Ji, dia mengatakan bahwa tata ruang kelas adalah penentuan mengenai kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dan dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan belajar yang efektif. Dan menurut pakar yang kedua, yaitu menurut Jenny Ellis Amrod, tata ruang kelas berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi siswa. Jadi yang dimaksud dengan tata ruang kelas yaitu penataan secara struktural yang mana meliputi sarana prasarana sehingga menjadi faktor pendukung pembelajaran menjadi lebih kondusif dan dapat mampu meningkatkan prestasi siswa. Jadi kita masuk ke poin kedua ya, yaitu pengaturan ruang belajar. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas. Ukuran dan bentuk kelas itu tidak terlalu besar atau kecil, yang mana dapat mendukung prosesnya belajar mengajar, sehingga setiap kali guru menjelaskan tentang materi, murid dapat mendengarnya meskipun jarak yang paling belakang. Kedua, meja dan kursi siswa tidak boleh terlalu besar ataupun kecil karena dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang ketiga, faktor ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Nah, yang dimaksud jumlah siswa dalam kelas ini, kita tidak boleh menempatkan siswa dalam satu kelas terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kenapa kalau terlalu banyak? Kalau terlalu banyak takutnya membuat pembelajaran gak efektif. Dan kalau terlalu sedikit membuat pembelajaran atau murid-murid tersebut kurang bergairah atau kurang semangat dalam pembelajaran. Yang keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok. Di sini nggak jauh beda sama yang ketiga, poin ketiga. Jadi guru itu sebaik mungkin harus menempatkan siswa atau menentukan jumlah siswa dalam porsi yang pas. Maksudnya tidak boleh terlalu banyak juga dan tidak terlalu dikit. Karena jika banyak, mereka takutnya main sendiri atau asik sendiri, sehingga mereka melupakan dengan tugasnya. Dan jika terlalu sedikit, mereka kurang bergairah juga atau tidak semangat. Dan poin kelima, jumlah kelompok dalam kelas. Jumlah kelompok dalam kelas ini tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena takut membuat proses pembelajaran makin lama karena presentasi kelompok yang terlalu banyak. Dan poinnya atau faktor keenam, komposisi dalam kelompok. Komposisi dalam kelompok itu yang dimaksud yaitu kita harus memposisikan siswa yang pandai dengan yang kurang agar mereka bisa bekerja sama. Tidak boleh kita memposisikan siswa pandai dengan pandai semua. Kenapa? Soalnya nanti takutnya mereka yang kurang bisa, takutnya mereka minder. Yang ketiga, di sini pengaruh penataan ruang kelas. Baik, saya bacakan. Penataan ruang kelas sangat dipengaruhi oleh falsafah dan metode pembelajaran yang dipakai di kelas. Penataan ruang yang klasial dengan semua bangku menghadap ke satu arah, sangat sesuai dengan metode drama. Dalam metode ini, guru berperan sebagai narasumber yang utama atau mungkin juga satu-satunya metode drama, dan penataan ruang kelas klasial bukan satu-satunya model yang biasa dipakai di kelas.
Nah, yang dimaksud di sini itu jadi setiap bangku dan meja itu mengarah ke depan atau ke arah guru. Yang mana guru itu berperan sebagai sentral atau pusat perhatian murid. Bentuk meja lingkaran atau bentuk meja yang gimana, 2 lapis atau 3 baris gitu ke belakang. Yang penting mereka, para murid itu, mereka menjadikan guru sebagai pusat perhatian atau sentralnya. Selanjutnya di sini membahas tentang atau macam-macam model tata tempat duduk. Yang mana model tempat duduk itu menyesuaikan dengan metode guru yang digunakan. Nah, di sini terdapat beberapa macam model bentuk meja. Yang pertama ada meja tapal kuda. Siswa berkelompok di ujung meja. Yang kedua, penataan tapal kuda. Yang dimaksud siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Yang ketiga, meja panjang. Yang keempat, meja kelompok. Siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Yang kelima, meja berbaris, 2 kelompok duduk berbagi satu meja. Yang keenam, meja laboratorium. Yang ketujuh, klasial. Yang dimaksud klasial di sini siswa dalam satu kelompok ditempatkan berdekatan. Yang ke-8, bangku individu dengan meja tulisnya. Jadi seperti kayak kursi di kampus. Yang ke-9, meja berbaris, 2 kelompok duduk berbagi satu meja. Jadi meskipun banyak jenisnya, kita juga harus tidak boleh melupakan bentuk atau aspek biologis siswa. Yang maksudnya, jadi siswa dengan postur tinggi ditempatkan di belakang dan siswa yang berpostur pendek ditempatkan di depan agar mereka dapat melihat dengan nyaman ke arah papan tersebut. Untuk poin kelima, di sini membahas pentingnya tata ruang kelas. Jadi apa aja sih pentingnya tata ruang kelas? Kenapa harus dibentuk gini gitu? Nah, jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama, untuk mencapai hasil belajar yang efektif. Yang kedua, mempengaruhi semangat belajar siswa. Jadi kalau misalnya bentuknya asal-asalan, takutnya siswanya gak semangat karena takut ketutup badan temannya atau gimana. Dan poin yang ketiga, menciptakan kondisi belajar yang kondusif, yang lebih baik, bla bla bla. Tujuan tata ruang kelas: 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas secara perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kameramen jangan